Oke, Sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi ban, teman-teman. Mungkin kalian juga bosan saya review terus ban. Soalnya di sini banyak banget yang beli ban baru gitu dan saya sedikit tertarik buat nyoba anjay. Dan kali ini saya bakalan review ban dari produknya Aspira, teman-teman. Aspira Premio. Premio ya, Premio salah, sorry. Premio, dan ini yang depan ukurannya seberapa itu? 90/80, teman-teman. Dan untuk Aspira ini dia pasti medium kumpuan, teman-teman ya. Karena yang dijual di pasaran itu pasti tulisannya medium kumpuan. Nah, cuman di sini untuk Aspira Premio ini dia kembangannya banyak banget, teman-teman. Jadi rame gitu ya. Nah, untuk kembangan rame kayak gini tuh cocok buat lintasan basah, teman-teman. Tapi ini untuk kembangannya keren, teman-teman ya. Ini saya suka dari kembangannya, motifnya gitu ya, nggak gitu-gitu aja. Jadi cukup unik sih dari motifnya, teman-teman. Dan buat kalian yang suka ban dengan motif yang keren gitu anjay, kalian bisa pakai ban Aspira Premio ini, teman-teman. Soalnya ini dari motifnya sih nggak jauh beda kayak Pirelli Diablo Rosso Sport ya. Cuman beda sedikit mungkin ya. Ya walaupun nggak mirip-mirip banget sih, tapi agak mirip gitu. Dan untuk ukuran depan 90/80 ini bisa dibilang cukup membulat, teman-teman ya. Dengan saya ini Corsa ya, ini 98 juga, tapi dia berasa lebih kecil, teman-teman ya. Bukan berasa lebih kecil sih, tapi yang Corsa yang saya pakai tuh lebih lebar gitu. Tapi kalau yang Aspira ini tuh dia membulat banget, teman-teman. Jadi si bannya tuh bener-bener ngebulat. Kalau punya saya tuh sedikit melebar. Kalau ini tuh bener-bener ngebulat ya, tinggi gitu ya. Dia lebih tinggi. Ini pak sama ya 90/80. Saya juga 90/80 gitu. Ya sih dia lebih ini ya, lebih ramping. Sedangkan kalau punya saya itu lebih lebar ya. Nah, sedangkan untuk yang belakangnya di sini yang belakang ukurannya 100/80, teman-teman. Ini juga Aspira Premio juga. Nah, ini nih, ini M. Nah, ini medium ya, medium kumpuan. Oke. Nah, untuk karetnya sendiri, teman-teman, ini Aspira cukup ini ya. Cukup empuk. Ini digini-gini empuk. Tapi kalau masih sama Maxxis ya, masih lebih empuk Maxxis, teman-teman, si karetnya ini. Tapi kalau dibanding Corsa yang saya pakai gitu, ini hampir 11-12 sih. Nggak terlalu empuk banget, nggak terlalu keras banget, tapi 11-12 lah. Nah, saya juga kurang tahu sih ini yang mana atau enggak gitu ya. Nanti saya bakalan tes ride aja. Dan untuk harganya sendiri, teman-teman, itu kurang lebih 600.000. Kurang sih sebenarnya, kurang dari 600.000. Ya sekitaran 570. Tapi ya tergantung dari ukuran yang kalian pakai juga ya. Nah, untuk bentukannya sendiri di sini ada yang menarik, teman-teman ya. Untuk motif kembangannya gitu, untuk yang depan sama yang belakang ini beda, teman-teman. Nah, jadi yang belakang ini dia nggak ada garis tengah nanya ya, tuh. Dia nggak ada garis tengahnya untuk yang belakang. Jadi cuman ada motif ininya aja ya, motif pinggirnya. Nah, sedangkan untuk yang bagian depan di sini ada garis di bagian tengahnya, teman-teman. Jadi ini tuh kalau ban gitu ya, Aspira Premio ini ada ban khusus depan sama belakang gitu. Jadi nggak bisa main kayak Corsa yang saya pakai gitu, atau kayak Maxxis. Itu kan mau depan belakang bisa gitu ya. Nah, sedangkan untuk Aspira Premio ini dia punya peranan masing-masing di bannya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ban depan ke belakangin itu nantinya ya dia ada garisnya kayak gini, dan ini beda, teman-teman ya. Jadi untuk depan belakangnya tuh dia berbeda, teman-teman. Dia punya ban sendiri gitu ya. Jadi nggak nyatu. Kalau iya sih. Ini buat yang depan. Nah, ini nih, rotasinya bener ke sini. Nah, ini nih. Ini ada tulisannya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini front wheel ya. Ini untuk ban depan. Sedangkan untuk yang belakang, mana yang belakang? Nyumput ya mau. Untuk yang belakangnya
rear, ini rear. Nah, jadi untuk depan belakangnya tuh dia punya peranan masing-masing, teman-teman. Beda sama ban pada umumnya gitu ya. Jadi untuk Aspira Premio ini depan sama belakangnya dia punya peranan masing-masing. Soalnya beda gitu ya. Nah, untuk segi kenyamanan di sini saya bakalan langsung test ride aja, teman-teman. Menggunakan Honda Beat Pop yang masih bener-bener standar ting-ting, anjay. Di sini masih bener-bener shock breakernya juga masih empuk ya. Ya sebenarnya nggak empuk-empuk banget sih, tapi ya bisa dibilang empuk lah segini. Oke, kita nyoba keliling-keliling aja ya. Nah, untuk segi kenyamanan sih, waktu melewati yang jalanan yang tidak datar kayak gini nih, kayak gini contohnya. Nah, kayak gitu, itu cukup berasa, teman-teman. Ya, namanya juga gujelagan, gejeligan gitu ya. Tapi kalau untuk batu kerikil ini udah cukup aman, teman-teman. Kalau menurut saya udah nggak berasa ada batu-batu nempel gitu. Tuh, ini juga stangnya cukup nggak getar gitu. Jadi nggak ada getaran untuk batu kerikil. Jadi bisa dibilang cukup empuk. Ya, dari keempukannya sih cukup nyaman, teman-teman. Apalagi juga dari batu kerikil tuh nggak berasa gitu ya. Beda jauh banget sama Corsa yang saya pakai. Dan untuk tekstur kekerasannya juga di sini, ini tuh banyak beda. Dia lebih empuk dibanding Corsa yang saya pakai. Dan ya memang sih untuk ukurannya di sini sama, teman-teman ya, 100/80. Tapi ada perbedaan gitu ya dari segi kelebarannya. Kalian bisa bandingkan gitu ya. Ini ban Aspira sama ban Corsa gitu. Jadi buat kalian gitu ya, ada yang bilang, "Bang, kok ban saya ukurannya 100/80 gak mentok gitu ke shock breaker atau gak mentok ke filter." Dan itu sebenarnya tergantung dari jenis bannya juga, teman-teman, atau ban yang digunakan gitu ya. Jadi untuk patokan ukuran tuh sebenarnya ada ada sedikit perbedaan gitu, teman-teman, dari tergantung dari si brand bannya juga gitu. Jadi ada yang ukuran 110 tuh udah mentok ke shock breaker gitu, ada juga yang belum gitu. Makanya kalau ada yang nanya, "Bang, kalau misalkan 110/80 itu mentok nggak ke shock breaker gitu yang aftermarket?" Sebenarnya saya jawabnya enggak gitu. Kenapa? Karena pada umumnya si ban itu lebarnya ya nggak kayak nggak terlalu lebar kayak Corsa kayak gitu. Tapi dia lebarnya kayak gini. Nah, cuman tergantung dari bannya juga gitu. Ada juga ban yang lebih lebar dari Corsa ini, teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu aja, teman-teman, untuk penjelasan dan juga review seputar ban Aspira Premio ini. Untuk dari kenyamanan, ya bisa dibilang masih di bawah Maxxis, tapi ya di atas Corsa lah, teman-teman. Jadi untuk kenyamanan di bawah Maxxis, tapi di atas Corsa. Dan untuk harganya sendiri ini memang lebih di atas Maxxis ya, teman-teman. Justru Maxxis itu bahan yang bisa bilang harganya relatif paling murah gitu ya. Bahkan dibanding Corsa juga lebih murah Maxxis. Tapi dari kenyamanan karetnya itu benar-benar gitu. Nah, tapi dari usianya, teman-teman ya, kita nggak tahu untuk usia Maxxis itu dia kuat berapa lama. Untuk Corsa saya ini udah kurang lebih 2 tahun kalau saya, 1 tahun lebih lah, mau menginjak 2 tahun, teman-teman. Dan ini kondisi kembangannya masih tebal-tebal kayak gini. Kalian bisa lihat masih kondisinya tuh tebal-tebal banget. Karena dari ban Corsa itu memang dari segi keawetannya, teman-teman ya, nggak cepet aus gitu. Nah, untuk Aspira Premio ini sendiri saya belum pernah nyoba gitu. Jadi saya kurang tahu ini kualitasnya awet atau enggak gitu ya. Apalagi yang itu ya, yang Maxxis gitu, saya tuh kurang tahu sih dia bisa kuat berapa tahun. Nah, oke, jadi mungkin sekian aja, teman-teman, untuk review Aspira Premio ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe, teman-teman, channelnya. Oke, Sampurasun.